semua, kembali lagi di channel aku. Terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku mau sharing gimana mengatur penghasilan harian tidak tetap menjadi gaji bulanan. Jadi nanti aku akan jelasin sambil aku mewarna kotak-kotak ini supaya lebih menarik. Sebelumnya tidak lupa berapapun rezeki yang kita terima hari ini, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Nah, di video aku yang kemarin tentang mengatur keuangan rumah tangga, gaji 3 juta itu berasal dari pendapatan tidak tetap usaha toko aku. Jadi, awal aku mulai usaha toko, aku menggunakan sebagian modal untuk usaha dan sebagian lagi aku gunakan untuk kebutuhan hidup. Tujuannya saat itu supaya laba toko lebih difokuskan untuk mengembangkan toko. Jadi selama 2-3 bulan di awal aku menggunakan tabungan untuk kebutuhan hidup. Dan saat itu kebutuhan hidup masih sedikit ya bun, karena kita masih tinggal dengan orang tua. Lalu setelah toko mulai berjalan, aku mulai mengambil sebagian keuntungan setiap harinya yang kemudian aku tabung untuk biaya kebutuhan hidup di bulan berikutnya. Jadi seperti itu bun. Alhamdulillah dari awal aku buka usaha yang masih kecil, sekarang sudah bisa ambil keuntungan sekitar 3 juta per bulannya. Dan cara ini menurutku mudah karena kita tinggal nabung setiap harinya dan kita bisa membaginya di akhir bulan sesuai kebutuhan. Tapi kembali lagi ya bun, setiap orang memiliki cara mengatur keuangan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang mengelola setiap hari, ada yang 1 minggu sekali, jadi ini hanya sharing dari pengalaman aku. Yang terpenting gimana kita mengaturnya, dan berapapun rezeki kita jangan dijadikan beban, selalu harus kita syukuri ya bun. Cara aku mengatur begini, jadi setiap hari aku akan mengambil sekitar 10% dari pendapatan yang aku peroleh pada setiap bulannya. Dulu, awal-awal usaha pernah dapat penghasilan di bawah 1 juta bun. Yang terpenting kita harus mengembangkan usaha kita biar penghasilan makin bertambah. Jadi misal aku dapat pendapatan 1 juta, berarti 10%-nya aku ambil 100 ribu. Tapi karena pendapatan nggak tetap, jadi kadang 100, lebih kadang di bawah 100 juga. Di sini aku sudah buat kotak-kotak ya yang sudah aku beri tanggal. Jadi nanti setiap harinya sesuai dengan tanggal, aku akan menulis laba hari ini yaitu sebesar 10% dari pendapatan atau penghasilan aku. Oke, seluruh kotak ini sudah aku warnai dengan warna yang berbeda setiap minggunya ya bun. Nah, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan dengan berapa pendapatan kita hari ini yang kita peroleh. Pertama di sini aku tulis bulan dulu ya bun. Misal aku buat di sini Januari. Jadi bulan Januari. Kemudian hari ini aku dapat penghasilan kira-kira misal 800 ribu. Jadi nanti 10%-nya aku akan simpan di dompet ini tadi. Kemudian aku akan ambil yaitu sebesar 80.000. Kemudian aku akan tulis di sini 80. Aku tulis 80 aja. Kemudian aku masukkan lagi. Aku masukkan ke dalam dompet. Nah, kemudian misal tanggal 2 nih, Bun. Aku ada keuntungan sebesar 110.000. Nah, aku akan tulis lagi 110. Lalu di tanggal 3, aku dapat penghasilan dengan laba sebesar 90.000. Jadi aku simpan lagi 90.000. Jangan lupa ditulis ya, Bun, 90.000. Kemudian di tanggal 4, misalkan dapat 10% dari 1 juta, aku tulis 100. Nah, aku tulis 100. Hari berikutnya, ini aku tulis
100 lagi misalnya ya bun. Nah ini misal aku mulai dari hari Senin dan selanjutnya berarti hari ke-6 hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu tuh penghasilannya lebih. Di sini aku tulis 150.000. Oke. Lalu di minggunya aku akan tulis sebesar 130.000. Nah, aku masukin dulu. Nah, ini aku akan tulis sampai hari terakhir, yaitu di tanggal 30. Jadi ini aku isi aja secara acak ya. Nah, misal ini ada penghasilan sebesar 70, kemudian 100, 5, 100. Karena memang usaha toko nggak setiap harinya rame ya bun. Ini aku tulis 100, 80, 95. Jadi bila kita mengambil kebutuhan hidup dari usaha kita harus benar-benar diperhatikan bun, antara besarnya laba yang kita terima dengan kebutuhan hidup harus disesuaikan. Jangan sampai nanti kita mengambil kebutuhan hidup mengganggu perputaran modal di toko kita. Karena mengembangkan toko kita adalah yang paling utama supaya kita pun jika toko berkembang maka pendapatan juga akan bertambah. Oke, setelah selesai ya bun, aku akan total di akhir bulannya. Jadi ini tadi sudah aku total ya bun, aku tulis totalnya kira-kira ini sebesar 3.135.000. Jadi misal di bulan ini kita dapat penghasilan 3 juta lebih. Nah, kita akan tetap ambil sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu 3 juta. Sisanya kita kembalikan ke toko untuk menambah modal supaya bisa diputar kembali untuk mengembangkan usaha kita. Jadi seperti itu pengalaman aku mengatur pendapatan harian. Dan misal dalam 1 bulan kita pernah tutup sehari atau 2 hari karena ada keperluan atau ada kepentingan. Di sini aku akan tambah catatan ya bun. Catatan ini ada keterangan jika saat kita tutup, misal tanggal 5 kita tutup, itu waktu ada acara. Sehingga bila kita di akhir bulannya kita jumlah totalnya nggak ada 3 juta, itu ada keterangannya ya bun. Dan bila itu terjadi, kita akan mendahulukan untuk kebutuhan hidup dan kewajiban hutang bun. Baru sisanya untuk kebutuhan lainnya. Karena yang penting kita harus mensyukuri rezeki yang sudah Allah kasih setiap harinya. Terima kasih sudah nonton video ini ya bun. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.